Infinix Zero 30 5G akhirnya resmi meluncur di pasar global pada 2 September 2023. Ponsel ini akan lebih dulu tersedia di negeri Pridavan, diikuti oleh peluncuran di India dan seluruh dunia. Sementara itu, Infinix Indonesia sudah memberikan petunjuk atau teaser tentang seri Infinix Zero 30 meski belum ada keterangan resmi tentang apa yang akan dibawa oleh seri ini ke Indonesia. Namun kuat dugaan bahwa Infinix Zero 30 5G akan menjadi produk unggulan yang akan segera hadir di pasar domestik. Dengan kemampuan konektivitas 5G dan spesifikasi yang menjanjikan, ponsel ini diharapkan akan menjadi pesaing yang kuat di segmen smartphone kelas menengah ke atas. Setelah peluncuran globalnya pada 2 September 2023, Infinix Zero 30 5G dipastikan akan segera merambah pasar Indonesia. Hal ini terbukti dari keberadaan ponsel ini dalam database TKDN Kementerian Perindustrian, serta situs sertifikasi Postal SDPPI Kementerian Kominfo. Mengenai harganya, ponsel ini diperkirakan akan dibanderol sekitar 4 jutaan. Meski demikian, banyak pihak berharap agar Infinix Zero 30 5G dapat merusak harga serupa dengan Infinix GT 10 Pro sebelumnya. Optimisme ini muncul dengan harapan agar ponsel ini dapat ditawarkan dengan harga yang lebih kompetitif sekitar 3,8 jutaan untuk menarik lebih banyak konsumen di Indonesia. Dari segi desain dan bodi, Infinix Zero 30 5G menawarkan sentuhan premium dengan bahan kulit untuk varian berwarna hijau dan bahan kaca untuk versi berwarna oranye atau kuning. Ketebalan ponsel ini hanya 7,9 mm dan beratnya pun relatif ringan, yaitu sekitar 200 gram. Selain itu, ponsel ini juga dilengkapi dengan proteksi IP53, yang berarti tahan terhadap cepritan air dan debu. Meskipun tampilan bodi dan desainnya menggambarkan kesan ponsel kelas atas, harga Infinix Zero 30 5G cukup terjangkau, berkisar antara 3 hingga 4 jutaan. Dengan kombinasi ini, ponsel ini diharapkan akan menjadi pilihan menarik bagi konsumen yang menginginkan tampilan mewah tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam. Infinix Zero 30 5G menetapkan standar baru dalam hal layar smartphone dengan panel AMOLED Curve 6,78 inci. Yang dilengkapi dengan refresh rate 144 Hz dan touch sampling rate 360 Hz. Dibandingkan dengan seri Zero dan GT yang hanya menawarkan refresh rate 120 Hz, peningkatan ini benar-benar mencolok. Kecerahan puncak layar ini juga sangat mengesankan, mencapai 950 nits. Selain itu, layar ini juga memenuhi berbagai sertifikasi dan fitur mutakhir termasuk Wide Vine L1 untuk streaming Netflix pada resolusi tinggi. 2160 pwm, dimming sertifikasi TÜV Rheinland HDR10 Plus, dan Dolby Vision. Keawetan layar pun telah ditingkatkan dengan perlindungan dari Corning Gorilla Glass 5 dengan segala fitur dan sertifikasi ini. Infinix Zero 30 5G tidak hanya menjanjikan performa luar biasa, tetapi juga pengalaman visual yang tiada duanya. Semuanya dalam rentang harga yang relatif terjangkau. Mengenai performa, Infinix Zero 30 5G membawa peningkatan yang cukup signifikan. Ponsel ini ditenagai oleh chipset Dimensity 8020 yang memiliki fabrikasi 6 nanometer. Berbeda jauh dari Zero 20 yang menggunakan MediaTek Helio G99 atau Zero Ultra dengan Dimensity 920. Dimensity 8020 sendiri merupakan rebranding dari Dimensity 1100, menjadikannya setara dengan Snapdragon 865 dari segi performa. Dalam hal kapasitas, memori ponsel ini menawarkan RAM yang sangat lega hingga 12 GB dengan tambahan virtual RAM sebesar 9 GB, membuat total kapasitas RAM mencapai 21 GB. Kapasitas internalnya juga cukup besar, yaitu 256 GB meskipun tidak dilengkapi slot kartu memori eksternal. Performa ponsel ini diukur dengan skor Antutu yang mencapai 675.000 poin pada versi terbaru, menunjukkan kehandalannya dalam multitasking hingga gaming. Namun perlu diakui, chipset ini masih belum mampu mengungguli Dimensity 8050 yang memiliki skor Antutu sekitar 800.000 poin. Sistem operasi yang digunakan adalah Android 13 dengan antarmuka XOS versi 13.1, menjamin pengalaman pengguna yang mulus dan intuitif. Sayangnya, dari segi pembaruan, ponsel ini hanya akan mendapatkan 1 kali update untuk OS Android dan security patch yang akan diberikan selama 2 tahun. Sektor kamera menjadi salah satu poin unggulan dari Infinix Zero 30 5G, menandai sebuah pergeseran dari fokus sebelumnya pada seri GT 10 Pro yang lebih mengedepankan performa. Ponsel ini dilengkapi dengan modul kamera utama yang mengesankan, terdiri dari sensor 108 MP dengan sensor ISO Cell HM6 dengan stabilisasi optik gambar OIS. 13 MP untuk lensa ultra wide dan 2 MP untuk AI portrait. Kemampuan rekaman video pada kamera belakang juga tidak main-main.
Mendukung resolusi 4K dengan frame rate antara 30 hingga 60 fps, juga dengan fitur OIS dan Gyro Ace. Tidak hanya kamera belakang, kamera selfie dari Infinix Zero 30 juga tergolong mewah dengan sensor 50 megapiksel ISO Cell JN1. Ponsel ini mendukung perekaman video dari kamera depan hingga resolusi 4K pada frame rate 60 fps. Dengan konfigurasi kamera yang sangat komplit ini, Infinix Zero 30 5G memposisikan diri sebagai pilihan yang sangat menarik untuk mereka yang menginginkan performa kamera yang luar biasa dalam paket harga yang relatif terjangkau. Infinix Zero 30 5G tampil sebagai ponsel yang tidak hanya fokus pada performa tetapi juga menawarkan berbagai fitur konektivitas modern dan andal. Dengan dukungan jaringan 5G, koneksi NFC dan Bluetooth 5.3, sensor sidik jari di dalam layar dan proteksi IP53 terhadap air dan debu. Jangan lupakan juga adanya dual speaker stereo, vapor cooling chamber, dan konektivitas USB-C serta USB on the go yang semuanya meningkatkan kemudahan dan kenyamanan penggunaan. Namun ponsel ini memiliki beberapa kekurangan, yakni absennya lubang kenikmatan jack audio 3,5 mm dan slot memori eksternal. Meski begitu, hilangnya fitur jack audio bisa jadi adalah pilihan desain dari Infinix untuk membuat tampilan ponsel lebih bersih dan minimalis. Bagi beberapa orang, keberadaan jack audio dan slot memori mungkin menjadi faktor penting, tetapi bagi yang lain, fitur-fitur canggih lainnya mungkin lebih dari cukup untuk mengompensasi kekurangan ini. Jadi jika kalian mencari ponsel dengan konektivitas tinggi dan fitur modern, tetapi bisa memaafkan hilangnya jack audio dan slot memori, Infinix Zero 30 5G bisa menjadi pilihan yang sangat menarik. Dalam hal kapasitas baterai dan fitur pengisian cepat, Infinix Zero 30 5G menawarkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan pendahulunya Zero 20. Ponsel ini dilengkapi dengan baterai berkapasitas 5000 mAh dan fitur fast charging 68 watt, memungkinkan pengguna untuk memaksimalkan waktu penggunaan dan meminimalisir waktu yang dibutuhkan untuk mengisi daya. Meskipun demikian, fitur fast charging pada Zero 30 masih belum bisa menyamai Zero Ultra yang menawarkan fast charging luar biasa cepat dengan kapasitas 180 watt. Infinix Zero 30 5G dijadwalkan untuk dirilis secara global pada 2 September 2023 dan untuk pasar Indonesia, peluncurannya diperkirakan hanya akan tertunda 1 atau 2 minggu dari tanggal rilis global. Mengenai harga, harapan terbesar adalah agar ponsel ini bisa dijual dengan harga yang lebih miring di Indonesia sekitar 3,8 jutaan. Meskipun untuk varian dengan kapasitas 12 GB RAM dan 256 GB penyimpanan internal, harga di India atau pasar global dipastikan di kisaran 4 juta rupiah. Jadi bagi kalian yang memiliki anggaran sekitar 4 juta rupiah, Infinix Zero 30 5G bisa menjadi pilihan yang lebih baik dibandingkan dengan Infinix GT 10 Pro. Dengan kombinasi fitur kamera yang unggul, performa yang handal, serta layar dan baterai yang mengesankan, ponsel ini menawarkan paket lengkap yang sangat worth it di kelas harganya. Itulah dia tadi informasi terbaru mengenai Infinix Zero 30 5G, ponsel yang cukup ditunggu-tunggu kehadirannya terutama di pasar Indonesia. Diharapkan Infinix Indonesia dapat merusak harga pasar seperti yang pernah mereka lakukan sebelumnya agar kompetitor seperti Xiaomi menjadi lebih tertantang dalam menentukan harga produk terbaru mereka. Bagaimana pendapat kalian? Apakah Infinix Zero 30 5G ini menjadi pilihan yang menarik bagi kalian atau ada alasan tertentu yang membuat kalian ragu untuk membelinya? Silakan tuliskan pendapat atau komentar kalian di bawah ini. Kami sangat penasaran dan tidak sabar untuk mengetahui apa yang kalian pikirkan mengenai ponsel ini.